kiri. Dari kedua mesin ini, untuk FTL 720D, nah ini dia. Tidak ada yang tersangkut, ini hanya tersangkut pada area seal, tapi tidak perlu khawatir. Halo Sobat Firman, kembali lagi di channel YouTube Firmanesia bersama saya Azal Sani. Di konten kali ini saya akan mereview serta memperlihatkan cara kerja dari kultivator yang dimiliki oleh Firmanesia, yaitu salah satunya adalah kultivator FTL 720D yang akan kita sandingkan dengan kultivator satu gardan yang dimiliki oleh Firmanesia juga, yaitu FTL 500H. Di sini sekarang saya sudah berada di Kampung Sumur, Cikupa, Tangerang, ini mana saya sudah berada di wilayah hortikultura, di mana untuk kita bisa lihat tekstur dari tanahnya dari yang akan kita bajak untuk sekarang ini, yaitu di lahan yang bergulma. Sebenarnya ini bukan lahan yang bergulma, ini adalah lahan bekas, lahan yang produktif, itu lahan bekas tanaman kemangi. Akan tetapi kemanginya adalah kemangi yang sudah tua, kemangi yang sudah berakar dan sudah memiliki ranting yang tua seperti ini. Nah, jadi cukup keras ya. Sudah dibilang ini adalah rumput yang sudah keras seperti ini. Dan untuk tekstur tanahnya yang dimiliki oleh di lahan yang seperti ini, yaitu tekstur tanahnya yang kering padat seperti ini. Nah, ini bisa lihat ya, kering dan padat seperti ini. Walaupun tanahnya ini sering produktif, sering ditanami, akan tetapi tekstur yang memiliki tekstur yang cukup padat dan kering seperti ini. Nantinya kita akan memperlihatkan kepada Sobat Firman bagaimana cara kerja serta hasil dari pembajakan memiliki kultivator FTL 720D yang akan kita sandingkan dengan kinerja dari kultivator satu gardan yang dimiliki oleh Firmanesia. Untuk informasi, untuk kultivator FTL 720D merupakan kultivator yang dimiliki oleh Firmanesia yang memiliki engine sebesar 9 HP dengan kapasitas maksimal putaran mencapai 3.600 RPM. Dari mesin kultivator ini memiliki beberapa penggunaan, yaitu bisa di ladang kering seperti ini maupun di sawah dangkal. Untuk mesin ini memiliki sistem double gardan. Nah, ini dia untuk roda depan dan roda belakang. Jadi sistem double gardan ini sangat berfungsi di ladang kering maupun di sawah dangkal pada saat melakukan pembajakan, dapat menstabilkan pada saat melakukan pembajakan di ladang kering maupun di sawah dangkal. Jadi mesin ini dapat dioperasikan sangat mudah, bahkan dapat tanpa pengoperasian atau tanpa dipegang stang dimiliki oleh FTL 720D. Dibandingkan dengan kultivator satu gardan, yaitu FTL 500H, untuk kultivator satu gardan mungkin sama seperti kultivator pada umumnya, memiliki sistem satu gardan seperti ini, memiliki kapasitas HP sebesar 7 HP. Akan tetapi untuk FTL 500H ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan FTL 720D. Karena bahan dari area gearbox yang dimiliki oleh kultivator ini terbuat dari aluminium yang sangat berkualitas yang dimiliki oleh kultivator FTL 500H. Tetapi untuk FTL 500H ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat digunakan di ladang yang keras sekalipun. Karena apalagi lahan yang seperti ini, di lahan yang keras seperti ini, dapat membajaknya dengan baik. Tentunya tidak kalah jauh dengan kultivator yang dimiliki oleh tipe-tipe dari Firmanesia yang lainnya. Dan untuk kekurangan dari kultivator ini, pada saat kita menggunakan kultivator satu gardan, tentunya mungkin ini juga tidak dipungkiri untuk kultivator satu gardan dengan merek yang lainnya. Karena kultivator ini harus digunakan secara ditekan. Dibandingkan dengan FTL 720D sangat mudah digunakan. Hanya saja kita arahkan ke kanan maupun ke kiri, bahkan bisa lepas tangan. Adapun kelebihan dari FTL 500H ini dapat membuat saluran air dengan cara membelah tanah, yaitu menggunakan aksesoris berupa ditching blade. Dan untuk FTL dengan tipe satu gardan ini dapat digunakan juga di area sawah dangkal maupun di ladang kering seperti ini. Oh ya, tadi untuk FTL 720D adapun kekurangannya, yaitu yang pertama pada saat kita menggunakan
pembajakan di area kering seperti ini maupun di sawah dangkal, kita menggunakannya pembajakan dengan 2 sampai dengan 3 kali pembajakan. Dan untuk kultivator ini tidak dapat membuat saluran air seperti FTL 820 seperti itu. Untuk tambahan dari kedua kultivator ini, dari FTL 720D ini, pada saat kita melakukan pembajakan di area bergulma seperti yang di belakang ini, tidak dapat tergulung, tidak akan menyangkut di area pisau rotari anti wind blade dimiliki FTL 720. Dibandingkan dengan kultivator dari satu gardan ini akan tergulung pada saat kita melakukan pembajakan. Tentunya nanti kita akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya dan hasil dari kedua kultivator ini. Oke Sobat Firman, sebelum kita melakukan pengetesan, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Mari kita mulai. Oke Sobat Firman, sekarang saya sudah bersama Bang Ebi yang akan menemani saya untuk mencoba bagaimana cara kerja dari kedua kultivator ini, yaitu kultivator FTL 720D dan kultivator satu gardan FTL 500H. Oke Bang Ebi, sekarang kita nyalakan. Nyalakannya kalau FTL 720 sangat mudah karena menggunakan recoil semi recoil starter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nyalakan sangat mudah karena menggunakan semi recoil starter. Lalu kita lepas tuas stang dari FTL 720. Oke, sekarang kita sudah tandingkan kedua kultivator ini. Mari kita coba. Teman-teman, bisa kita lihat cara penggunaannya sangat mudah. Hanya kita arahkan saja. Kultivator ini bisa langsung membabat dari gulma-gulma yang ada di area sini. Nah, kita lihat dengan kita melepas tangan pun mesin ini sangat stabil untuk digunakan, sehingga kita arahkan ke kanan maupun ke kiri. Gulma-gulma langsung tercacah, tidak adanya tersangkut sama sekali seperti itu. Pada saat awal pencacahan, mesin ini memang tersangkut pada saat babatan awal, tapi tidak perlu khawatir, Sopiman. Pada saat kedua kalinya, mesin ini akan melepas gulma-gulma secara otomatis dan akan membajak langsung ke area tanahnya langsung. Sekarang sudah masuk ke fase pembajakan bagian tanahnya. Pada saat fase awal itu pembabatan bagian rumputnya, dan fase kedua itu bagian pembajakan dari tanahnya, seperti itu. Dibandingkan dari mesin FTL 500H, kita lihat tersangkut di area bagian pisau-pisaunya. Dibandingkan ini tidak ada tersangkut sama sekali. Nah, Bang Edi pun susah untuk melakukan pembajakan, sedangkan ini FTL 722D sangat mudah untuk melakukan pembajakan seperti itu. Karena sistemnya dua gardan, mesin ini sangat stabil pada saat digunakan, bisa dilepas tangan tanpa harus ditekan seperti Bang Ebi seperti ini. Ini hanya dengan lepas tangan kita mudah untuk menggunakan seperti itu. Bang Ebi bisa lihat pisaunya tersangkut dan penggunaannya harus ditekan untuk melakukan pembajakan secara maksimal seperti itu, teman. Sekarang sudah masuk ke bagian fase pembajakan tanah. Tanah sudah mulai dibajak di bagian bawah yang tadi ada gulmanya. Nah, bisa kita lihat teman, sudah masuk ke bagian bawahnya. Tanah-tanah sudah mulai dicacah dengan mudah dari mesin FTL 720D. Sangat seimbang, dan sangat stabil. Apabila gulma-gulmanya sudah tercacah, sudah tercampur oleh area tanah, kita sangat mudah untuk melakukan pembajakan tanpa perlu menggunakan energi secara maksimal seperti itu. I can't help but think, where have you
nanti kita akan melihat hasil dari pembajakan dari kedua kultivator ini, bagaimana hasil tanahnya dan bagaimana hasil pembajakan yang dimiliki dari kedua kultivator ini, 7020D dan FTL 500H. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan pembajakan dari kedua kultivator ini. Sekarang kita akan melihat hasil dari kinerja dari kedua kultivator ini, yaitu FTL 720D dan FTL 500H. Sekarang kita bisa lihat di bagian area bawah, bagian area rotarinya dari kedua mesin ini untuk FTL 720D. Nah ini dia, tidak ada yang tersangkut, ini hanya tersangkut pada area seal, tapi tidak perlu khawatir karena FTL 720D pada saat awal pembajakan memang ada beberapa gulma yang tersangkut. Nantinya pada fase kedua gulma-gulma ini akan terlepas secara sendirinya. Nantinya dia akan membajak secara otomatis pada saat rumput-rumput atau gulma-gulma sudah tercaca secara sempurna seperti itu. Dan untuk area di bagian dekat seal ini tidak perlu khawatir akan kebocoran karena untuk FTL 720D ini sudah dilengkapi dengan cover seal yang dimiliki oleh FTL 720D. Jadi sangat terlindungi, tidak perlu akan terjadinya kebocoran di bagian area seal dari rotari FTL 720D. Sedangkan untuk FTL 500H bisa kita lihat, nah sangat tersangkut untuk gulma-gulma yang tadi dibajak oleh Bang Ebi, dan Bang Ebi pun pada saat melakukan pembajakan sangat membutuhkan effort yang berlebih dibandingkan saya. Bisa lepas tangan dan hanya bisa mengarahkan saja, tidak perlu kita ditekan-tekan pada saat melakukan pengoperasian dari FTL 720D. Kita balik ke bagian rotari. Untuk rotarinya bisa kita lihat, nah ini sangat padat gulma-gulma yang tersangkut di area rotarinya, karena memang untuk FTL 500H dan kultivator satu gardan khususnya dia tidak menggunakan rotari anti wind blade. Bisa saja menggunakan rotari anti wind blade, tapi dijual terpisah. Sobat Firman bisa membelinya karena untuk dijual terpisah, tidak include pada saat pembelian kultivator satu gardannya. Dan ini untuk pembersihannya harus menggunakan arit ataupun alat-alat untuk memotong dari gulma-gulma yang tersangkut di area rotarinya. Jadinya sangat efisien menggunakan kultivator double gardan ini, khususnya FTL 720D, dibandingkan kita harus membersihkan seperti ini. Tentunya untuk menggunakan FTL 720D karena dilengkapi dengan rotari anti wind blade seperti ini, jadi tidak akan tersangkut pada saat Sobat Firman melakukan pembajakan di area yang bergulma seperti itu. Oke Sobat Firman, kita langsung review di bagian hasil dari pembajakan dari kedua kultivator ini. Bisa kita lihat ya Sobat Firman. Untuk areanya, ini dia batas saya. Ini dari pembajakan untuk FTL 500H satu gardan, dan ini dari pembajakan 720D itu double gardan. Bisa kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasil dari FTL 720D memiliki hasil yang lebih gembur. Nah, dibandingkan dari FTL 500H masih memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan dari hasil pembajakan FTL 720D. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini dia. Dan dari gulma-gulmanya pun lebih tercacah dibandingkan dari hasil dari kultivator satu gardan, yaitu FTL 500H. Bisa kita lihat. Jadi sangat maksimal dari FTL 720D ini bekerja di ladang yang bergulma. Hanya saja memang untuk FTL 500H memang dia mempunyai kelebihan dapat bekerja di ladang keras sekalipun langsung dalam. Tetapi memang pada saat di ladang bergulma ini kekurangannya hanya memang tersangkut di bagian area rotarinya. Seperti itu Sobat Firman. Jadi sangat mudah sekali menggunakan FTL 720D di ladang bergulma. Oke Sobat Firman, kesimpulannya dari video review dari kedua kultivator ini, bahwa untuk FTL 720D ini memiliki keunggulan yang sangat unik karena bisa dapat digunakan di area ladang kering dan sawah dangkal, dan memiliki sistem dua gardan. Karena memiliki sistem dua gardan ini dapat stabil pada saat digunakan di area ladang kering maupun di sawah dangkal. Dan untuk FTL 720 ini sangat cocok banget ya digunakan di area yang seperti tadi, yang bergulma, di area ladang kering maupun yang padat, tetapi hanya dapat digunakan
tinggal 2 sampai dengan 3 kali pembajakan. Untuk FTL 720D ini sangat efisien sekali digunakan di area yang seperti ini, di area yang kering yang bergulma seperti ini. Jangankan di area seperti ini, untuk FTL 720D ini dapat digunakan di area sawah dangkal. Jadi sangat efisien digunakan di berbagai kondisi. Dan untuk kapasitas kerja yang dimiliki oleh FTL 720D sekitar 1000 sampai dengan 1500 meter persegi per jamnya. Jadi sangat mempersingkat waktu dan sangat efisiensi sekali Sobat Firman dalam membajak di ladang kering maupun di sawah dangkal. Sedangkan untuk FTL kultivator single garden atau FTL 500H ini tidak menutup kemungkinan juga sangat direkomendasikan untuk di ladang kering seperti ini, akan tetapi dengan catatan tidak yang bergulma seperti ini. Apabila memang dipaksakan akan tergulung seperti ini. Untuk kelebihannya sangat-sangat dapat merotari di ladang keras sekalipun seperti itu. Dibandingkan dengan FTL 720D sekitar 2 sampai dengan 3 kali pembajakan baru tanahnya halus seperti ini Sobat Firman, seperti itu. Sedangkan untuk kapasitas kerja ini dimiliki oleh FTL 500H sekitar 1500 sampai dengan 2000 meter persegi per jamnya. Karena memang yang tadi saya bilang, karena memang dia pada saat melakukan pembajakan di area kering yang tidak bergulma dapat membajak sekali dalam seperti itu. Dibandingkan dengan FTL 720D membajak berulang kali sekitar 2 sampai dengan 3 kali pembajakan baru tanah halus seperti ini, seperti itu Sobat Firman. Jadi jangan perlu khawatir pada saat menggunakan kultivator double garden seperti ini, karena sudah multifungsi banget pada saat Sobat Firman menggunakan kultivator FTL 720D. Oke Sobat Firman, itu tadi dia ya penjelasan serta cara kerja dan hasil dari kedua kultivator ini. Mungkin apabila ada yang ditanyakan langsung aja komentar di sosial media Firman Indonesia. Dan apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung chat di nomor berikut ini. Oke Sobat Firman, mungkin dari Sobat Firman bisa menentukan dari produk mana yang Sobat Firman butuhkan sesuai dengan kebutuhan Sobat Firman masing-masing. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Dari saya Desani, sampai jumpa di video berikutnya.